Jadi kita observasi dulu nih kepada daerah yang cedera tersebut. Nah, setelah kita yakin bahwa cederanya ini memang karena cedera akut gitu ya, karena terkilir, karena kesleo, atau karena yang sifatnya lebam-lebam seperti itu, kita gunakan yang terapi dingin atau sensasi dingin. Caranya bagaimana sih dokter kemudian untuk melakukan terapi panas dan juga terapi dingin, apalagi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya gitu, yang mungkin ingin memberikan pertolongan pertama? Nah, iya. Jadi kan pertama kali nih Mas Hari atau sahabat Sonora kita ketahui dulu jenis cederanya cedera apa ya. Cedera misalnya tadi muskuloskeletal yang memang berdampak langsung kepada otot rangka dan tulang kita. Jadi kita observasi dulu nih kepada daerah yang cedera tersebut. Nah, setelah kita yakin bahwa cederanya ini memang karena cedera akut gitu ya, karena terkilir, karena kesleo, atau karena yang sifatnya lebam-lebam seperti itu, kita gunakan yang terapi dingin atau sensasi dingin. Nah, Mhm. jadi bukan untuk mengurangi peradangan dan juga mengurangi pembengkakannya. Kita berikan dalam 48 jam sampai 7 jadi ikut terapi dalam hari. Nah, kita kompreskan kita oleskan krim-krim yang sifatnya memang sensasi dingin itu setiap 10 sampai 20 menit gitu. Jadi misalnya 20 menit pertama, nanti kita lanjutkan lagi di siang hari 20 menit lagi kita kompres atau kita oleskan krim-krim tersebut sampai maksimal 4 kali sehari. Hmm. Tapi kalau kita menggunakan es, jangan langsung esnya ditaruh nih, bongkahan esnya langsung ditaruh ke daerah cedera. Nanti jadi cedera karena dingin juga. Jadi kita taruh dulu di handuk, baru kita tempelkan di daerah yang cedera tersebut. Itu. Nah itu tadi yang terapi dingin atau sensasi dingin. Bagaimana Ah. dengan yang terapi panas atau sensasi panas? Nah, terapi-terapi yang sifatnya sensasi panas tersebut bisa kita gunakan terutama untuk yang kram otot tadi, karena fungsinya Mhm. untuk melemaskan otot. Atau untuk yang cedera-cedera yang sifatnya kronis. Misalnya apa nih Mas Hari atau sahabat Sonora? Misalnya kita melakukan kegiatan yang salah sehingga rasa nyerinya itu terasa itu sudah lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, itu bisa kita berikan uh, terapi-terapi yang bersifat sensasi panas. Nah, fungsinya untuk apa sih sensasi hangat atau panas ini? Untuk supaya peredaran darah ke daerah yang cedera itu jadi lebih banyak. Sehingga oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk otot tersebut pulih itu didapatkan. Nah, berapa lama kita bisa memberikan itu? Jadi kita berikan ke area yang nyeri itu 20 sampai 30 menit gitu. Jadi kita pastikan dalam 20 sampai 30 menit kita berikan sensasi hangat bisa dengan kompres yang panas-panas atau berikan krim ataupun segala macam pengobatan yang sifatnya panas itu dalam durasi 20 menit 3 sampai 4 kali sehari gitu. Jadi beda nih pemberian sensasi dingin dan pemberian sensasi panas gitu Mas Arya. Oke. Nah, dokter Dini, ketika dampak atau efek dari cedera tadi kemudian udah nggak kerasa gitu ya, kadang kita ngerasa udah sembuh gitu. Nah, kemudian apakah penanganan-penanganan tadi bisa langsung berhenti atau tetap ada beberapa treatment yang perlu dilakukan untuk sampai benar-benar sebetulnya si kondisi tubuh kita atau otot kita tuh benar-benar sembuh? Karena kan di dalam ya, jadi kita nggak kelihatan gitu. Tapi kita udah nggak ngerasa apa-apa nih gitu. Ya, jadi memang terutama kalau otot-otot yang cedera itu masanya itu memang agak panjang untuk pemulihannya ya, Mas Harya Hmm. ataupun sahabat Sonora gitu. Jadi Hmm. bukan berarti sudah tidak terasa nyeri atau sudah tidak bengkak, kemudian kita bisa langsung, wah langsung kita lanjutkan lagi berolahraga. Tidak. Jadi ada 3 fase sebenarnya. Yang pertama tadi Oke. fase peradangannya, kemudian yang kedua fase penyembuhannya, yang ketiga fase pemulihan. Maka dari itu kalau kita cedera biasanya oleh timnya, kita kan pasti ada tim ya, apalagi kalau orang yang suka berolahraga itu pasti sudah punya tim, ada dokternya, ada fisioterapinya, itu dia akan memberikan suatu olahraga-olahraga ringan dulu sampai Hmm. fase pemulihannya itu sudah tercapai dan si otot siap lagi untuk berolahraga seperti biasa. Jadi jangan langsung begitu ngerasa enakan langsung kita tancap lagi gitu, enggak. Jadi 3 fase tersebut harus benar-benar kita yakin untuk dapat kita sembuhkan dulu nih semuanya 3 Hmm. itu kita dapatkan dulu gitu Mas Arya.
sampai benar-benar pemulihan ya, jangan penyembuhan langsung Ya, digas olahraga berat gitu ya. iya jangan dong, nanti tambah cedera.